melaksanakan kegiatan komunikasi atau nanti sosialisasi terkait tentang jaringan pembangunan berbagai matrix ekonomi. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada ketua dari Ikatan Pengajar Masjid Pulau Jernih, Mas Ramlan. Terima kasih atas kehadirannya menyempatkan hadir di sini. Saya sangat mengapresiasi. Oke, jadi di sini jika kami untuk memperkenalkan tim kami juga duduk secara duduk saja. Nah, di sini ada perkenalan di sini tim yang ikut kakak-kakak di sini ada Mas Adi Fajar, Mas Adi Fajar itu yang supaya lebih semangat lagi. Saya pengen ngajak teman-teman semuanya buat main game sebentar. Main game. Gak apa-apa ya? Nah, gamenya apa? Yang gamenya adalah Mas Alfi. Silakan langsung aja Mas Alfi, bantu saya buat tepuk 1, 2, 3. Nah, gamenya itu gimana? Jadi nanti gamenya itu simpel. Dimana kalau saya bilang tepuk 1, kalian tepuk 1 kali, tepuk 2, kalian tepuk 2 kali, tepuk 3, kalian tepuk 3 kali. Tapi kalau saya nggak bilang tepuk, kalian jangan tepuk. Nah, nanti yang kurang konsentrasi bisa kami undang maju ke depan, akan kami berikan hadiah. Ayo pada fokus ya. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, 1. Coba maju. Ayo mbaknya. Tepuk 2, 2, tepuk 3, tepuk 1, 1. Udah dapat 2, banyak mau tepuknya 1 atau 2? Lagi. Tepuk 1, 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, 2, 3, 1, tepuk 2, tepuk 1, 2. Oke, ini kan udah 3 nih, kayaknya udah lagi, udah lagi. Nah, buat yang tadi mbaknya yang hadiahnya apa? Hadiahnya itu adalah truth or dare. Nah, truth or dare-nya kalian udah pada tahu gimana? Bisa pilih dulu dari yang pertama mau pilih truth apa dare kan? Satunya milih truth, 2-nya milih dare. Nah, jadi truth-nya itu apa? Truth-nya itu kalian ungkapin apa yang teman-teman kalian tahu tapi keluarga kalian nggak tahu. Nah, yang dare kalian bilang aku sayang ayah dan ibu. Pilih salah satu, kalian bisa chat atau telepon nanti tunjukin ke kita dan teman-teman. Oke, setuju nggak semuanya? Setuju ya? Oke. Ya, bacain. Saya itu bahas tentang pembahasan saya jadi kan kembali bersama. Jadi permainannya cukup kayak gitu. Tujuannya kami bermain truth or dare ini tuh biar apa sih sebenarnya? Karena materi yang kita berikan itu kan seputar kekeluargaan. Nah, kalian juga pasti kan jangan tuh mengungkapkan rasa sayang kalian ke orang tua kalian atau kalian bisa terbuka ke orang lain. Nah, jadi tujuan game itu adalah salah satu dari hal itu. Nah, tugas saya di sini udah selesai nih, bisa dilanjut oleh Mas Andika. Terima kasih buat Mas Alfi. Bahwa kita tahu masalah ekonomi dalam keluarga itu masalah yang paling umum terjadi, paling sering terjadi.
Bahkan untuk keluarga kondisi ekonomi ke atas maupun menengah ke bawah pun pasti ada aja masalah tentang ekonomi ini. Diharapkan dengan kita mencoba untuk memberikan komunikasi ini, memberikan sosialisasi ini, diharapkan teman-teman semua yang ada di masjid di Nurul ini bisa terbantu atau mungkin bisa mendapatkan insight baru, pemahaman baru tentang bagaimana sih cara kita bisa menjaga kebutuhan keluarga di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Kan kita memaparkan materi bukan saya, tapi ada teman-teman tadi Mbak Ica dan Mbak Fedra. Mungkin untuk mempersingkat waktu saja ya, kita langsung saja kita panggil Mbak Ica dan Mbak Fedra. Materi yaitu tadi kan sudah disebutkan oleh Mbak Ica kasus-kasus tentang konflik keluarga terkait kesulitan ekonomi. Nah, ini ada yang tahu nggak ini? Jadi apakah tuh hal yang dapat memicu konflik keluarga? Yang pertama adalah permasalahan ekonomi. Kita tahu ya hal-hal yang dapat memicu konflik di dalam keluarga. Kita itu perlu untuk tetap menjaga meningkatkan rasa kepuasan keluarga itu sendiri. Dan pekerjaan keluarga itu bisa kita lakukan dengan saling pengertian, dengan saling mendengarkan satu sama lain, saling memberikan perhatian seperti itu. Nah, ini intinya bagaimana cara-cara atau beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan dan menjaga keharmonisan keluarga kita. Yang pertama itu mengadakan quality time. Quality time itu kayak waktu bersama, ya, mengisikan waktu luang untuk kebersamaan. Kita belajar banyak beberapa kasus yang telah terjadi ada di Kota Malang, ada di Semarang juga. Banyak kasus-kasus perceraian itu karena ekonomi. Itu kenapa bisa terjadi? Ini sempat disampaikan juga karena hubungan yang kurang harmonis antara keluarga, antara suami dan istri, anak yang terlalu banyak nuntut, atau istri yang tidak pengertian, misal suami baru di PHK, istrinya minta cerai. Itu kan hal-hal yang sebenarnya nggak masuk akal. Nantinya kita akan masuk ke sesi diskusi ya. Dan kemudian ya, saja kita akan masuk ke sesi diskusi dan saya persiapkan bila misalnya tadi ada yang menyampaikan yang kurang jelas atau keresahan kalian yang ingin ditanyakan, mungkin berdasarkan kisah nyata, kisah real, atau mungkin kalian hanya ingin sekedar sharing. Saya kasih waktu untuk kalian bertanya, cerita, dan lain sebagainya. Ada banyak. Dari tadi sudah terus tahu. Oh, ada nih ulang tahun kowe, kita ada kowe. Seneng ngerasa apa? Coba dari mbaknya yang tadi dari sini ini. Menurut mbaknya, ya menurut mbaknya. Kalau misal kondisi keluarga Mbak siapa namanya? Rini. Mbak Riri, ketika kondisi keluarganya Mbak Riri mengalami keadaan, bisa ambil contoh saja ya, misal orang tuanya di PHK, terus sekarang kuliah atau sekolah SMA, mereka
nggak bisa biaya sekolahnya makin tinggi, disuruh adik kebijakan biaya sekolah makin tinggi. Gimana cara sebaiknya Mbak Wirin untuk mengatasi situasi kayak gitu? Oke, terima kasih juga Jadi intinya harus menjaga keutuhan, saling pengertian, menjaga simpati satu sama lain. Mungkin ada yang lain? Atau Mas Ramaya mungkin? Saya mau tanya. Tadi kan penjelasannya ke kita ya, ke remaja ya. Ya. Apa yang bisa dilakukan remaja yang bisa diimplementasikan dari pemaparan yang tadi? Karena kalau saya lihat itu kan materi untuk misalkan kayak perceraian, jadi kan kita belum, ketika saya belum latih cerai kan kita belum tahu. Jadi peran apa yang bisa kita ambil dari materi-materi yang tadi Mas? Oke, terima kasih. Jadi intinya pertanyaan adalah dari pemaparan yang sudah sampai tadi, dari yang kita sampaikan tadi, apa sih satu hal yang bisa diimplementasikan oleh kita remaja ini ya untuk bisa menjaga keluarga persatuan? Mungkin belum terlalu lihat ya, tapi kita sebagai anak atau sebagai remaja yang mungkin hubungan tanggal itu akan dalam kehidupan keluarga sendiri atau yang bisa dilakukan dari kalangan kita itu yang pertama yaitu intinya adalah kesiapan dari para bangsa yang materi-materi tadi itu bisa bukan hanya ketika ada masalah seperti kasus perceraian seperti itu, tapi kita sebagai anak bisa menerapkan cara-cara itu di dalam keluarga kita untuk mencegah kasus-kasus itu atau konflik terjadi di dalam keluarga kita. Misalnya kita harus meningkatkan kadar pemeriksaan kandungan. Saya paham beberapa anak-anak mungkin merasa orang tuanya terlalu sibuk atau nggak ada waktu karena orang tua kan pinginnya kerja sementara ketemu orang tua aja susah. Tapi pasti ada saat-saat sederhana seperti kayak makan bareng atau mungkin sekedar ngobrol, orang tuanya habis pulang kerja ditanya gimana Pak tadi kerjanya, atau mungkin kalau misal orang tuanya penjual atau pedagang gimana Bu tadi jualannya apa enggak, sekedar dorongan minimal kayak gitu aja udah membuat membangun rasa senang orang tua itu sudah bisa muncul. Mungkin ada lagi, saya kasih kesempatan lagi untuk tanya, masih ada waktu. Udah Mas? Udah. Ini pokoknya bagaimana cara membangun dari 12 desa. Kan kita dapat ini kalau punya orang tua yang tidak terbuka, maksudnya ya harus anak tuh harus turun dan lain sebagainya, nggak menerapkan nilai-nilai itu. Ketika orang tua itu terlalu tertutup, bagaimana kita bisa membuka itu? Jadi mungkin kita bisa cari waktu-waktu atau momen yang tepat gitu, misalnya ketika kita sedang makan bersama atau ada ketika momen kita tuh kumpul bareng, nah itu kita bisa mulai mendekatkan diri ke orang tua misalnya gitu. Pasti ada saat dimana tuh momen dimana keluarga itu bisa diajak untuk bicara, untuk ngobrol, dan yang tahu situasi itu adalah masnya sendiri, dan itu yang harus perlu disadari, perlu untuk kita aware saat-saat apa sih kira-kira orang tua itu bisa diajak ngobrol, orang tua itu lagi enak-enaknya nyantai dari ngobrol-ngobrolnya, kan yang tahu keseharian yang di rumah kan kalian sendiri, kita sendiri yang tahu keseharian orang tua kita kan. Jadi mungkin itu saja kita lakukan. Terima kasih untuk baca dan Pedro sangat bisa baca. Intinya gitu. Kita masalah seberapa besar dengan itu ada kita di dalamnya. Sebuah keluarga itu entah tadi yang kita fokusnya ke masalah ekonomi, masalah apapun itu sebenarnya, baik itu masalah ekonomi, masalah hubungan dengan pihak lain, masalah pribadi masing-masing anggota keluarganya, selama keluarga ini saling mencintai, selama keluarga ini saling tulus satu sama lain, saling berbeda satu sama lain, itu tetap akan bisa membantu
keluarga itu untuk bangkit apapun masalah yang terjadi, seberat apapun masalah yang terjadi. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.